Selamat pagi teman-teman Beloved. Happy weekend with Happy Lova. Nah, kita berjumpa lagi nih di agenda rutin kita di Live Instagram. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial kita, Kak Elo Wardah Sofiana. Beliau ini seorang mompreneur ya. Nah, bisnis beliau ini adalah bisnis craft and art for kids ya. Jadi, ini mungkin masih banyak ya teman-teman yang belum familiar ya dengan bisnis ini. Tapi ini bisnis yang deket banget sih dengan kita-kita nih ya, apalagi emak-emak seperti itu. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita tanya-tanya ke beliau nih terkait pengalaman bisnis beliau di Craft and Art for Kids. Siapa tahu nanti teman-teman juga ada yang tertarik nih untuk ngebangun bisnis yang sama nih dengan Kak. Oke, Kak, mungkin sebelum kita sharing, mungkin teman-teman pengen tahu nih Kak sedikit tentang Kak Elo. Kak Elo stay-nya di mana, aktivitasnya apa, seperti itu Kak. Oke, teman-teman, selamat pagi. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat join di live kita. Perkenalkan sebelumnya nama aku Elo Wardah Sofiana, aslinya dari Malang, asli. Sekarang kesibukannya menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar aja. Aduh. Kalau ini kocak sama ya. tadi kecil-kecilan ya, yang tadi udah dijelaskan art dan craft. Iya. Nah, Kak sejak kapan nih Kak Elo berbisnis Kak? Ini bisnis pertama atau sebelumnya udah pernah berbisnis yang lain Kak Elo? Sebelumnya udah pernah bisnis yang lain, jadi reseller, jadi agen, terus macam-macam lah pokoknya palu gada. Tapi setelah semakin mendalami tentang bisnis, tentang usaha, itu ternyata nggak baik. Kalau misalkan, kalau bahasa Inggrisnya itu marux. Oh, iya lagi. Jadi memang di tahun 2020 itu difokuskan ke art dan craft, dikhususkan lagi untuk anak-anak. Iya. Nah, apa nih Kak yang ngebuat Kakak menjatuhkan hati kayaknya bisnis ini nih yang aku banget gitu ya. Apa tuh? Yang pertama emang berawal dari hobi, jadi pas SMA ya, SMA itu memang udah senang berbikinan. Terus pas kuliah juga jualan gitu yo, sama palu gada, nggak tentu arahnya mau kemana. Terus pas terakhir itu karena aku basicnya seorang guru awalnya, habis itu awal menikah, terus habis itu resign karena mual-mual selama 7 bulan yang anak pertama itu. Akhirnya aku bingung nih, mau ngapain ya, soalnya guru kan padat aktivitasnya. Habis itu nggak ada kegiatan tuh, bikin setiap hari mumet, pusing kepala. Akhirnya aku iseng-iseng lukis-lukis tuh di pouch itu, terus alhamdulillah ada orderan sampai ini kan awalnya manual ya, terus sekarang alhamdulillah udah nggak manual gitu sih. Awalnya dari situ. Berarti memang karena suka jualan, kemudian ada basic ngajar, yang ngajar sendiri itu dekat sekali dengan anak-anak, makanya kemudian ngebangunlah bisnis art and craft ini ya Kak ya, yang lebih spesifik lagi for kids gitu ya Kak ya. Betul, emang awalnya memang dikhususkan untuk anak-anak, cuma semakin kesini permintaan itu ada aja, kayak dari company, terus dari kementerian. Kemarin pas waktu Maret itu ke Bali. Terus pokoknya alhamdulillah jam terbangnya udah inilah, permintaan sudah tidak anak-anak lagi gitu, komunitas-komunitas. Masya Allah. Kak mulai udah berapa tahun nih Kak jalan Kak? Kalau yang awalnya sih 2019 ya, cuma itu kayak angin-anginan gitu loh Mbak, angin-anginan tuh nggak tiap hari gercep gitu. Kalau yang fokus bentar. Kalau yang fokus banget itu di tahun 2020. Iya. Wah, ini Kak ya cukup cepat ya Kak untuk seukuran bisnis ya. Di angka 4 sampai 5 tahun ini.
Iya itu Nah, tuh. kalau nah Kak, bisnis craft and art sendiri ini sebenarnya bisnis yang kayak gimana sih, Kak? Jadi kan awalnya itu ini, Mbak, apa? Lebih ke painting kit. Ya, awalnya itu pas waktu pandemi kan orang gabut ya mau ngapain. Terus akhirnya aku bikinlah itu nggak iseng-iseng lukis itu. Terus pas waktu orang-orang pada apa itu namanya? Apa yang di rumah itu WFA itu, nah itu tuh kan WFH. anaknya kan nggak ini, maksudnya bingung ya mau ngapain. Terus akhirnya bikinlah painting kita gitu. Jadi pakai sama anak-anak, sama komunitas, sama perusahaan juga. Iya, iya. Painting kitnya itu seperti apa, Kak? Maksudnya itu gambar-gambar, jadi Kak Elo itu kayak bikin gambarnya, terus kemudian dijual gitu, Kak? Jadi kayak gini, jadi satu paket gini, isinya itu ada tote bag-nya, udah lengkap sama catnya, petunjuk penggunaannya. Oh. Jadi kayak bentuk kit gitu. Nah, spesialnya di kita itu memang desainnya nggak apa, maksudnya nggak yang sejuta umat gitu loh Mbak. Jadi eksklusif, dan yang paling penting itu kenapa dia pembeda dari kompetitor, maksudnya dari orang-orang yang jualan di luar sana. Memang karena aku backgroundnya guru, jadi aku selipin Mbak yang namanya story card. Story card itu jadi kan aku punya 10 tema nih tote bag-nya. Jadi tiap tiap tote bag itu memiliki ini story, cerita sendiri di balik gambar tersebut gitu. Ya, jadi value tersendiri ya, Kak ya. Jadi selain ada gambarnya, kemudian udah satu pakai sama chatnya, kemudian ada story-nya sendiri kan. Betul, gitu, itu Kak, yang menjadi USP-nya. Kalau bahasa gaulnya itu USP gitu. Oke. Nah, Kak, jadi produk dan layanan ditawarkan di bisnis ini tuh apa aja tuh, Kak? Apakah ini aja atau memang kayak ada apa ya, Kak ya? Kayak sharing-sharingnya seperti itu, Kak? Nah, memang oke. Kalau review streamnya sendiri, jadi dia nggak hanya jualan produk. Jadi aku biasa mentoring kelas workshop atau kelas kreatif gitu, yang buat sekolah-sekolah. Jadi kayak kolaborasi. Terus ini ikut juga Mbak mensukseskan program pemerintah ya. Ini program Project P5. Jadi sering diundang sama sekolah-sekolah, mulai sekolah TK, baik sekolah TK maupun SD. Nah, kalau sekolah TK SD itu berarti jatuhnya Project P5 ya. Tapi kalau misalkan kayak komunitas, company, perusahaan dan lain sebagainya itu untuk melatih ini life skill-nya. Jadi baru kemarin hari apa kemarin? Kemarin hari Jumat itu aku diundang di DWP Imigrasi Kota Malang. Nah itu buat, jadi kan Dharma Wanita. Nah itu dibekali melukis ini tadi. Siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi ladang rezeki dari ibu-ibu DWP ini. Iya. Berarti memang ini ya Kak Elo ya, selain menyediakan produk juga ada layanan pelatihan ya Kak ya, yang disediakan di bisnis ini gitu ya. Betul. Sama juga ada kalau buat mahasiswa itu jatuhnya ini ya Mbak, apa, sharing session. Nah, kan mahasiswa kan apalagi masih awal-awal tuh kan bingung ya mau ngapain. Nah, situ saya berperan sebagai orang yang membuat semakin bingung mahasiswa. Ini boleh ya live Pak sama buat dulu. Iya. Emang cukup kocak nih ya Kak Elo ini. Aduh, karena dunianya memang dunia anak-anak ya, memang tidak boleh serius-serius. Ya. Iya. Nah Kak, terus Kak, caranya Kak Elo itu kemarin tuh menemukan niche yang tepat gitu loh Kak di bisnis ini Kak, di bisnis kreativitas anak ini Kak. Cara menemukan apa Mbak? Niche-nya. Nice. Oh, niche. Kemarin itu ya, nih. Oke.
Cara tahu niche-nya adalah memang pertama dari ini ya, dari proses pembelajaran. Awalnya aku juga nggak tahu ini apa, niche-ku apa. Terus target market yang mau aku garap yang mana. Pengennya kan semuanya. Kalau bahasa Inggrisnya yang tadi aku bilang kemaruk situ. Ternyata setelah berjalannya waktu, nah ini tuh memang harus dikotakan atau dipetakan. Oh, aku harus menggarap yang anak-anak dulu. Nah, misalkan nih ada orderan yang komunitas, terus ada perusahaan dan lain sebagainya, itu ternyata sebagai bonus aja, Mbak, bukan yang benar-benar aku garap. Kalau yang fokus aku garap itu yang memang yang anak-anak, karena memang aku lebih dekat ke anak-anak, maksudnya dalam artian produkku ini lebih dekat ke anak-anak gitu. Iya, Kak. Berarti ini ya Kak ya, memang perlu spesifik ya Kak ya untuk memulai suatu bisnis ya Kak ya. Kalau pengen serius gitu ya Kak ya. Kalau ada hal yang memang nanti di luar spesifik yang kita bangun, ya itu enggak apa-apa. Itu ya, tapi jatuhnya bonus, bukan sesuatu yang harus kalau misalkan kita mau garap yang dewasa juga sebenarnya bisa. Cuman nanti akan mau fokusnya kemana? Iya. Nah, kalau kendalanya sendiri apa Kak? Kendala di bisnis ini selama Kak Elo ini apa menjalankan bisnis? Kendala ya. Kalau ngomongin kendala sebenarnya ini ada ini sama bocil-bocil meriung. Kalau kendalanya sendiri sebenarnya ini sih Mbak, nggak terlalu spesifik atau gimana gitu. Cuman selama ini kan aku kan pakai marketingnya kan dengan cara ini organik. Jadi memang kendalaku saat ini yang aku rasakan memang harus belajar tentang pemasaran digital marketing. Jadi kayak lebih ke gimana sih cara ngiklan di TikTok, terus di Shopee, di Tokped kayak gitu-gitu sih Mbak. Sebenarnya itu sih. Karena yang selama ini aku bangun dan aku jalankan karena ini memang ini aku lebih dari mulut ke mulut gitu loh. Aku lebih cepatnya kayak gitu. Mood to mood ya. Oh iya ya, berarti iya Kak, berarti ini memang pemasaran yang selama ini sudah berjalan itu bisa seramai ini ya Kak, dan bisa cepat loh Kak ya, hitungannya cukup cepat ya, ketika 5 tahun dibangun, maksudnya bisa sampai diundang ke sana. Alhamdulillah, karena itu berangkat dari ini Mbak, juga personal branding ya, mungkin aku lebih baik rugi daripada customerku, misalkan ya ada orderan, terus kan melalui proses jahit, lain sebagainya, sampai proses packaging, sampai proses pengiriman. Nah, kadang itu ada salah satu atau dua gitu ya, tote bag itu yang tote bag kayak gini, Bang. Nah, kayak gini, tote bag kayak gini itu sablonannya itu kayak kurang bagus gitu loh, Mbak. Nah, itu mending aku ngalahin buat nggak masukkan ke pouchnya. Jadi aku sisihkan buat ganti yang baru. Karena kenapa? Lebih baik aku yang rugi daripada orang kena cacat satu tapi nggak balik lagi. Gitu. Oh iya, tentang pelayanan ya Kak. Ya. Gimana kemudian customer kita itu puas dengan pelayanan kita seperti itu ya Kak ya. Jadi sebenarnya memang bisnis atau jualan itu bukan hanya tentang laba gitu Kak ya, tapi tentang sebuah pelayanan yang dari pelayanan kita yang pertama gitu, gimana kemudian orang itu ingin balik lagi ke kita lagi dan lagi gitu ya Kak ya. Betul, itu. Oh iya. Jadi kunci utama. Iya. Berarti memang selama ini yang memang masih banyak gitu memang marketing yang memang dijalankan selama ini memang mutu-mut ya Kak, memang masih banyaknya di sana ya Kak ya, atau ada sosial media lain gitu Kak ya, atau udah pakai sosial media gitu? Aku sih memang tetap ya Mbak, konten juga di TikTok, terus di di Instagram, di WA. Cuma lebih banyak itu ini orang yang sering yang udah pernah order ke aku balik lagi gitu loh, repeat order. Repeat order, benar itu sih Kak ya, memang repeat order. Iya benar, makanya memang pentingnya pelayanan sih memang.
Iya. Nah, kalau menurut kalau sendiri peluang bisnis craft and art for kids ini gimana tuh Kak? Maksudnya di zaman yang kayak sekarang ini ya Kak, maksudnya di zaman yang semuanya udah serba teknologi, anak-anak juga kan sekarang mudah banget gitu ya kan, nggak akses teknologi, bahkan mulai anak-anak pergi kemana-mana gitu, kemana habis pergi ke bank gitu, ya anak kecil gitu ya, sambil pegang HP gitu. Ya itu sih Kak, kalau seberapa ini ya Kak, seberapa berpeluang ya Kak ya, dengan kayak sekarang mungkin teknologi menarik perhatian mereka itu. Kalau peluangnya sendiri sih menurutku ini ya Mbak Mas ya Kak, peluang di art dan craft for kid ini memang cukup besar dan bocil kayak ini Apakah coba tiap minggu itu biasanya ini Kak apa ada ayahnya, cuma ayahnya kerja. Nah, ya, berarti hari Minggu gini nggak libur ya ayahnya? Sambil nunggu ya itu ya. Jadi memang gimana kemudian pelayanan itu menjadi hal yang penting dalam bisnis atau jualan, karena dari pelayanan itu yang ngebuat customer kita itu bersedia repeat order seperti itu. Nah, ya itu sih Kak. Lanjut Kak. Nah, ini dia juga melukis anakku melukis ini ya. Biasa anak kecil. Kalau ini ya peluangnya sendiri sebenarnya ini Mbak apa bagus dan terbuka lebar karena memang usaha dari pendidikan ataupun anak-anak itu nggak ada matinya. Jadi kan kalau akan terus ada gitu loh, tiap tahun, tiap hari akan terus ada customer baru. Tinggal kita gimana cara untuk mempromosikan ataupun misalkan kita udah ada produk. Kalau produkku ini kan tote bag painting, itu kan ada nih Mbak diversifikasi produknya atau produk turunannya itu ada banyak. Cuma memang yang produknya yang best seller itu memang di tote bag painting. Nah, itu sampai 4 tahun ini tuh masih ada aja peminatnya. Nah, itu harus diimbangi dengan, kan nggak mungkin kan 10 tahun, ya aku nggak tahu ya, misalkan 10 tahun lagi apa masih happening si tote bag painting ini. Jadi memang harus mempersiapkan produk-produk yang baru di pasaran nggak ada, terus tetap ada nilai edukasinya. Itu sih yang ini ya, yang menjadikan suatu produk di art dan craft khususnya painting kit ini bisa tahan badai. Maksudnya kayak dalam situasi kondisi apapun tuh tetap laku karena memang ada value-nya yang dibawa gitu. Ya education itu. Harus selalu berinovasi gitu ya Kak ya. Jangan cukup puas produk yang ada sekarang. Produk yang ada sekarang itu sudah laris dan padat gitu ya. Nah, untuk membangun bisnis ini sendiri itu Kak apa sih Kak yang butuh dipersiapkan? Apakah butuh keahlian khusus kah kayak gitu Kak? Kalau keahlian khusus sih enggak ya, aku rasa, karena kan memang aku ini usahanya berawal dari passion atau hobi gitu ya. Jadi kalau misal 1 tahun belepotan tuh nggak masalah, jangankan 1 tahun, setengah tahun berbisnis masih jelek. Misalkan kalau aku melihat ke belakang, waduh aku ini kuayal ya Mas ya, usaha dengan cara nekat bonek, kalau misalkan orang Malang ngomongnya bonek. Jadi wes gak punya basic apa-apa, tapi aku menekuni itu. Jadi dari waktu ke waktu ini ada proses pembelajarannya Mbak. Misalkan tote bagku dulu ini pakai manual di gambarnya itu pakai spidol 1 persatu. Nah, lama kelamaan ada permintaan, udah naik jadi di sablon, jadi udah nggak pakai tenagaku lagi. Terus ada inovasi apalagi sampai produk itu tuh kita bawa terus kita otak-atik lagi tuh, sini mentok ini di terakhir, maksudnya udah nggak ada penambahan lagi gitu istilahnya. Barulah tes pasar, ini udah bagus nggak dari desainnya, terus dari materinya, isinya dan lain sebagainya gitu. Customer juga berperan sangat penting buat memajukan usaha kita, itu sih.
Iya, itu tadi ya saya notice keren banget sih Kak Elo tadi. Apa namanya? Gimana kemudian ketika Kak Elo memulai, katanya Kak Elo setengah tahun pertama, 1 tahun pertama itu tidak apa-apa berantakan seperti itu. Nah, memang yang seringnya ngebuat kita itu tidak segera melangkah, tidak segera jalan itu karena kita menginginkan sebuah keidealan di awal gitu ya Kak. Padahal kan sebuah keidealan dan kesempurnaan itu ya akan jalan dengan sendirinya seiring dengan kita berjalan, seiring dengan proses-prosesnya kita, karena ada pembelajaran dalam proses itu gitu Kak ya. Itu ya. Dan sama ini sih Mbak, apa kayak tahu goalsnya kita tuh usaha apa gitu. Jadi nggak, misalnya pokoknya usaha oleh duit sak ini ya wes, nggak gitu, konsepnya nggak gitu. Karena kalau misalkan kita usaha itu kan fluktuatif ya, maksudnya naik turun. Ya kita tahu sendiri, maksudnya orang usaha itu nggak bisa diprediksi Kak. Kayak orang-orang kerja kantoran mungkin ya. Jadi yang tiap bulan itu mesti dapatnya mesti segitu, nah, kepotong mungkin cuma gini-gini. Tapi kalau usaha sendiri kan kita nggak tahu nih bulan ini dapat omset berapa, itunya berapa, atau ada kejutan apa lagi di bisnis kita gitu. Jadi harus benar-benar mindset kita itu ini, tahu apa goal kita itu apa, tujuan kita berwirausaha itu apa, mau ngapain. Jadi misalkan suatu saat nih usaha kita mengalami gonjang-ganjing di kehidupan ini, jadi nggak shock gitu loh Mbak. Oh sudah siap, sudah prepare gitu. Mungkin ini Kak ya. Jadi ketika kita menjalankan suatu bisnis, memang ingin serius membangun sebuah bisnis, gimana kemudian di dalam bisnis itu kita punya sebuah meaning gitu ya Kak, punya sebuah makna gitu ya, bukan hanya apa ya rutinitas yang kita kerjakan yang goalnya itu hanya uang aja gitu. Karena kalau hanya itu aja, nanti kita tidak punya meaning, tidak punya makna dalam aktivitas yang kita lakuin, dalam jualan kita, dalam bisnis kita, itu ya nanti seperti yang Kak Elo sampaikan, ketika nanti kita sedang turun kayak gitu, karena ya bisnis itu kan up and down gitu ya Kak ya. Ya kita akan patah gitu ya Kak ya. Kalau goalnya hanya tentang uang, bukan tidak ada meaning tersendiri gitu, tidak ada makna tersendiri kayak. Betul gitu. Dan memang ini Mbak, kalau aku berangkatnya sih dari bukan ngejar uang ya, tapi ngejar value, maksudnya value dalam artian tuh kan aku mempunyai satu prinsip itu ini apa, harus bermanfaat bagi orang lain. Nah awal bisnis itu memang ini Mbak, maksudnya nggak langsung menikmati hasilnya gitu loh. Di 2 tahun pertama kok yo boncos, yo rugi, yo lain sebagainya, masih R&D, trial dan error dan lain sebagainya, masih belum tahu ini, maksudnya kayak oh harusnya orang usaha itu gini. Pokoknya aku yang penting bermanfaat aja bagi orang lain. Nah itu yang aku petik sekarang. Dari situ aku memang nggak bertujuan ya nggak munafik ya Mbak ya, orang usaha ya mesti butuh uang, butuh pemasukan dan lain sebagainya. Cuma memang karena aku sudah sama tahu sendiri kan gaji guru berapa, jadi aku sudah terbiasa terlatih dengan itu. Jadi kalau misalkan ada kenapa-napa di usahaku, ya nggak apa-apa, ya aku intinya membagikan ilmuku itu nggak harus dinilai dengan nominal gitu. Itu yang aku rasakan sekarang. Jadi yang petik aku sekarang dari berwirausaha tidak berangkat dari nominal itu. Alhamdulillah Mbak, sampai sekarang ya itu pertama diundang ya ke sana kemarin, itu sama dapat kesempatan ini lanjut kuliah lagi. Insya Allah. Keren banget. Iya benar-benar saya sepakat sih, benar. Jadi ketika kita punya sebuah makna dalam bisnis kita, bukan berarti kita tidak butuh uang. Ini mungkin uang bukanlah satu-satunya goal dalam bisnis jualan. Makanya orang kalau misalnya mau berwirausaha, aku nggak punya uang itu uang itu bukan maksudnya bukan satu-satunya, ada poin banyak, mental, terus kesiapan kita, menguasaikah produk kita gitu. Kadang orang ditanya ini produkmu apa, keunikannya apa dari produk-produk yang lain, nggak bisa jawab itu menurutku. Kamu tidak menguasai suatu produkmu apa gimana, seperti itu penguasaan terhadap produk. Iya, dan kita sering FOMO gitu ketika melihat orang lain sukses. Kita ada di zaman yang banyak orang yang FOMO gitu dengan kesuksesan orang lain. Ketika melihat kesuksesan orang lain, mereka pikir mereka sukses dengan instan, padahal ada proses-proses di belakangnya yang memang tidak tersharing kan gitu ya Kak ya. Betul. Kalau kataku sih nih Mbak, starting pointnya tiap orang itu beda-beda, jadi jangan disamakan. Orang tahu suksesnya kita kan sekarang nih,
Lah orang kan nggak tahu di belakang layar kita udah jatuh bangun berapa tahun. Jadi menurutku kita nggak bisa menyamakan ini starting pointnya. Tiap orang tuh beda-beda. Itu sih yang kuncinya. Gak usah menengok kesuksesan kita, tapi tengoklah, masih kita hari ini lebih bagus dari kemarin apa, nambah value apa itu sih. Lebih ke situ. Iya, sepakat sih Kak, benar. Jadi kita bukannya tidak boleh sih ngelihat orang lain, boleh, tapi sesekali lebih banyak kita lihat ke dalam diri kita gitu, lihat ke diri kita, apa yang bisa kita perbaiki hari ini, besoknya apa yang bisa saya perbaiki hari ini. Karena seringnya melihat orang lain terlalu sering gitu, bukan tidak boleh melihat orang lain, boleh sesekali, karena kalau terlalu sering kita akan ada perasaan membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kan tadi start pointnya kan emang tiap orang itu memang beda kayak gitu ya Kak ya. Dan ini juga apa, modal yang tiap kita punya itu kan beda gitu, maksudnya tentang support system, terus kesiapan mental tadi seperti itu Kak, atau mungkin tentang modal, meskipun modal bukan yang utama. Jadi maksudnya tiap kita pun, misalnya pun kita memulai di tahun yang sama, tapi kan kita tidak dengan segala kapasitas yang sama tiap orang seperti itu. Tapi seringnya kita selalu mengukur diri kita dengan orang lain, akhirnya kita menjadikan orang lain sebagai tolak ukurnya kita seperti itu. Dan itu yang seringnya ngebuat kita patah kan. Itu sih. Sepakat. Ya. Aduh, iya ya Kak. BTW ada pelatihan nggak sih Kak? Maksudnya ada pelatihan atau kursus yang direkomendasikan nggak untuk memulai bisnis ini? Atau di tempatnya kayak lo apakah membuka gitu? Apakah membuka pelatihan? Kalau aku ini Mbak, kalau yang paying ticket itu kebetulan ini aku menerima hanya undangan. Jadi misalkan nih komunitas apa ngundang, karena kalau aku sendiri yang mau bikin pelatihannya seperti yang dulu itu untuk saat ini masih belum ada waktu gitu untuk cari apa audiensnya, cari pesertanya, menyiapkannya dan lain sebagainya gitu, masih belum ada waktu karena crash sama sekolah lagi nih. Cuman yang aku lebih fleksibel sekarang itu ngajari ibu-ibu teman-teman di produk digital. Nah, per hari ini udah batch ke-8, udah sekitar 80 ibu-ibu ya yang udah belajar tentang jualan produk digital ini. Itu lebih fleksibel, aku lebih bisa sih Mbak, karena kan itu nggak langsung datang ke tempat gitu. Tapi kalau undangan biasanya di hari Jumat Sabtu Minggu aku masih bisa. Tapi kalau aku mengadakan pelatihan sendiri sepertinya mohon maaf masih belum sanggup gitu. Iya ya. Kak, berarti ini pelatihan yang Kak Elo lakuin itu via online ya? Online. Barusan itu. Digital apa Kak? Digital marketing? Iya, digital jualan produk digital marketing. Jadi online sama biasanya kalau aku pas ngampus ada aja yang datang ke kampus. Iya ya. Jadi itu pelatihan digital marketing itu maksudnya ini ya Kak ya, latihan ngajarin orang cara berjualan produk digital atau jualan di lewat sosmed-sosmednya gitu Kak. Produknya random apapun gitu ya Kak ya. Pokok yang jualan yang tidak berbentuk fisik atau kepegang tangan. Jadi kayak misalkan nih ibu-ibu suka masak, nah itu bikin e-book tentang resep masakannya. Yang suka bikin worksheet bisa dijualkan gitu sih Mbak, lebih ke caranya memasarkan, cara bikin produknya dan diajarin mulai dari nol. Jadi memang aku ini ya Pak, ada tutorialnya. Iya ya, berarti itu via Zoom ya Kak? Via Zoom. Nanti boleh deh Kak di-sharingkan sekalian ya Kak ya, itu tentang pelatihannya, kalau mau ikut di mana kayak gitu Kak. Dan selalu dibuka ya Kak itu pelatihannya ya Kak ya? Itu untuk sementara minggu ini masih belum Mbak, karena aku UAS ya, kebetulan UAS. Nanti akan diinfokan di Instagram pribadiku. Kalau misalkan mau join, ini udah banyak banget sih sebenarnya yang ngantri, cuma aku masih belum open. Oh jadi pelatihannya sendiri itu hanya 1 kali pertemuan gitu Kakak? Atau jadi ada 1 kali pertemuan? Sekali daftar terus ikut Zoom-nya dan nanti akan dibimbing selama 1 bulan. Jadi akan di mentoring, tanya-tanya apapun selama 1 bulan masih free gitu. Oh iya. Oke. Nah Kak, kalau tantangan ada tantangan tersendiri nggak sih Kak? Atau tantangan terbesar yang pernah dialami gitu Kak dalam ketika memulai bisnis ini?
tantangan terbesar yang ketika flashback tuh kayak lo ada enggak? Kejadian ya, kejadian aja ya. Kejadian pernah nih. Waktu itu ada orderan dari Rumah Ciri Indonesia itu sebanyak 26.000 pieces. Nah, itu termasuk ini apa? Project Roro Jonggrang. Nah, Project Roro Jonggrang ini karena aku belum pernah nih sebelum-sebelumnya nggak pernah dapat orderan sebanyak ini dan ini jadi aku mau ambil kasarannya mau menantang diriku sendiri. Ternyata nah ini kan udah diambil tuh dan itu harus dikerjakan dalam 1 minggu. Nah ternyata ini aku salah di perhitungan Mbak. Jadi sebenarnya aku pakai pocet gitu, jadi kayak gini, pocet kayak gini. Nah pocet kayak gini karena nggak tersedia 26.000 pieces dan aku udah mengiyakan DP udah masuk, akhirnya aku cari opsi lain nih. Jadi botol kecil segini, kalau Mbak tahu itu botolnya apa ya itu ya, sirup apa gitu loh. Nah kebutuhannya kalau di pocet itu 5 mili, kalau di aku yang beli karena mengejar ini ya, mengejar orderan itu kebutuhannya semakin banyak, jadinya 25 mili. Nah, aku menyumbang 20 mili di per satu, sedangkan cat yang dibutuhkan itu ada 6. Wah, itu boncos parah, Mbak. Jadi aku sudah euforia, nggak ini maksudnya nggak mikir kebutuhannya apa aja. Terus kalau misalkan opsinya kalau aku pakai ini menjadi berapa kali lipat kebutuhannya. Nah, itu boncosnya di situ. Jadi orderan ini tuh senilai 2 digit, tapi bersih aku dapatnya cuma nggak ada 1 juta. Ngeri ya? Bener-bener tidak sesuai dengan effortnya gitu. Betul, ya kan? tapi alhamdulillahnya yang aku bisa ambil hikmah dari situ adalah aku bisa memperkerjakan ini orang-orang tetangga dekatku. Jadi kayak wah itu sebuah apa ya, sebuah kebahagiaan yang nggak bisa kebeli. Dan itu orang-orang itu maksudnya bantu itu dengan seneng banget gitu loh Mbak. Maksudnya ya harus ya ada uang lelahnya juga ya, aku kasih uangnya. Cuma bisa apa ya, bisa membuat momen itu yang nggak bisa terulang kembali tuh ya pantas lah harganya segitu Mas ya gitu. Iya. Akhirnya Mbak, jadi akhirnya yang bersih nggak ada 1 juta itu malahnya karena aku bukan sakit hati ya, lebih tepatnya wis lah mending diikhlasno wae pisan. Jadi buat pembelajaran dihabiskan sekalian Mbak buat beli bakso kalau nggak salah waktu itu ya, kembalinya ke tetangga itu tadi. Jadi aku mendapatkan hikmahnya. Keren banget itu tadi ya. Jadi aku ikhlaskan aja. Kalau saya sih sukanya pakai bahasa diizinkan. Jadi ketika ada sebuah masalah ya udah masalahnya diizinkan aja gitu. Karena seringnya yang ngebuat sebuah masalah konflik itu terasa berat karena kita itu kayak nolak masalah itu. Kok masalah ini ada, kita nolak masalah itu ada gitu. Tapi ketika kita izinkan, tadi kalau bahasanya Kak Elo itu diikhlaskan gitu, itu ya udah gitu, akhirnya lebih ringan ngejalaninnya kayak gitu. Karena ketika pun kita tidak mengizinkan masalah itu tetap ada, realitanya tetap ada. Kita menolak gimana pun ya masalah ini ada loh kayak gitu ya Kak. Iya. Itu ya, saya rasa Kak Elo keren banget sih Kak. Itu pasti prosesnya panjang. Enggak, bedanya aku sama itu cuma beda ini Mbak, beda waktu aja. Kalau misalkan aku sama starting pointnya sama, terus selama 5 tahun ya insya Allah ya akan bisa di-compare lah, bisa jalan sama. Cuma beda waktu aja kita itu. Iya, maksud saya keren banget ini apa mindsetnya, pola pikirnya seperti itu, karena itu kan sangat mempengaruhi ya Kak ya, sangat mempengaruhi add-onnya kita kayak gitu di bisnis seperti itu. Nah itu sih Kak, karena seringkali kan kita itu tidak bisa stay gitu dalam prosesnya kita, tidak bisa stay di bisnisnya kita itu ya karena tadi ya Kak ya, mindsetnya kita yang masih belum kayak gitu, masih belum ketika ada masalah, ini masalah, ketika ada komplain gitu. Padahal kan ketika ada komplain dan ada orang yang bersedia komplain, kalau saya melihatnya itu hal yang bagus ya Kak ya, karena orang bersedia menyampaikan ketidaknyamanannya pada kita, berarti
orang percaya pada kita dan mereka percaya kalau kita akan memperbaiki kesalahan itu dan kemungkinan orang akan repeat order. Yang lebih menurut saya yang lebih menakutkan ketika orang itu tidak nyaman dengan produk yang dibeli ke kita, kemudian dia diem wae terus pergi aja gitu. Kita jadi mikir iki beneran api apa memang karena kenal aja orangnya beli seperti itu. Ya, bener. Nah terus ini Kak, tadi kan Kak Elo sering ya di undang-undang komunitas, ke tempat-tempat lain kayak gitu ya, udah sekolah-sekolah dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau Kak Elo sendiri ngerasanya apa sih Kak perannya komunitas dan ya tempat-tempat Kak sekolah-sekolah dan tempat-tempat Kak Elo sharing itu ini ya terkait dengan Kak Elo memperkenalkan produk ini seperti itu. Mereka punya peran tersendiri enggak kalau yang Kak Elo rasakan ya? Ya, perannya adalah memperluas pasar. Jadi mood to mood gitu ya. Jadi memang yang pertama itu, yang kedua memang menjadikan passionku sebenarnya juga ada juga ngajar. Jadi Kak menyalurkan energiku di ngajar itu nanti recharge energi lagi gitu loh Mbak. Kalau misalkan udah ngajar, wah aku punya semangat baru nih gitu. Bisa ketemu orang baru, bisa menularkan semangat baru. Akunya juga sendiri juga kena impactnya itu sih. Kalau aku nggak ngajar itu kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang kurang. Tapi kalau aku udah ngajar ketemu orang, nah itu aku menjadikan wah aku harus gini lagi, aku harus gini lagi, aku harus gini lagi gitu. Seperti ke charger, iya energinya ke charger gitu karena memang yang dilakuin itu memang hal yang disuka gitu ya, kayak bisnis yang dipilih dan dijalankan adalah yang disuka. Makanya ketika menjalankan bisnisnya capeknya itu malah bikin kecas gitu ya. Meskipun kita capek ya, dan ini sih apa, segala sesuatu tuh kerjain jadi dari hati. Jadi apapun kalian, jadi tukang masak, jadi kayak aku gini, terus jadi kayak Mbak, itu semuanya ini kerjain dari hati Kak. Karena sesuatu yang dikerjain dari hati itu akan sampai itu bisa berupa banyak ya, bisa ilmunya dapet atau humornya mungkin ke branding apa, terus apa nanti suatu saat ada kolaborasi, oh pakai Mbak ini aja, nah itu bisa menjadikan peluang-peluang yang nantinya akan bisa dikembangkan lagi gitu sih. Keren banget, saya sepakat banget. Banyak banget insight kehidupan ini. Wah ini ini kok wah keren nih, sepemikiran dan maksudnya ketika saya flashback ngelihat perjalanannya saya yang panjang juga, saya ngelihat dirinya saya yang dulu juga ada pemahaman yang seperti ini gitu, dan pemahaman bisnis yang seperti ini seperti yang Kak Elo sampaikan, seperti yang pemahaman yang saya punya sekarang itu memang karena berdasarkan kesalahan-kesalahan dan proses-proses yang saya lakukan berkali-kali gitu, emang udah ujung kayak gitu. Makanya saya ketika Kak Elo sharing kayak gini, wah ini kayaknya emang dalam prosesnya ini sangat-sangat belajar. Tapi ini Mbak, orang tuh biasanya ngeluh kalau aku kalau sama aku ngeluhnya karena apa? Aku ini slow respon kalau di WA. Tapi kalau di telepon aku nggak pernah nggak ngangkat. Oh gitu. Intinya di aku itu karena menurutku kalau WA itu wasting time. Maksudnya wasting time itu dalam artian gini, Mbak assalamualaikum, nah nanti aku jawabnya ini pas waktu longgar, waalaikumsalam, tuh nggak tuh the point gitu loh, bisa sampai berhari-hari. Bisa kalau kamu telepon, nah meskipun aku katakanlah waktuku tersita 20 menit 30 menit, nggak masalah, yang penting clear, orangnya mau ngapain clear. Itu sering aku sampaikan ke semua teman-temanku. Kalau WA mohon maaf karena aku memang apa kesibukannya mestinya banyak yang di ini ya, di rumah maksudnya di rumah. Jadi kalau misalkan mau ada butuh sama aku, telepon guys, telepon. Telepon itu ya teman-teman, telepon kalau ada butuh-butuh dia telepon langsung aku angkat. Nggak pernah aku apa ya kan gitu, nggak. Kalau telepon masih aku akan angkat. Iya. Ya ini juga Masya Allah sih ya, selalu meluangkan waktu ya Kak ya, padahal sibuk banget kayak gitu. Nah Kak, mungkin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan enggak kalau dari Kak Elo sendiri buat teman-teman yang ingin memulai bisnis atau ya khususnya bisnis seperti yang lagi Kak Elo jalankan lah kayak gitu. Ada pesannya adalah yang pertama,
sesuatu yang tadi aku sampaikan lagi ya, berulang, sesuatu yang dilakukan dari hati akan sampai ke hati juga. Yang kedua, ini jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena kita kalau udah coba hal baru itu ada pengalaman, ada pembelajaran, terus sama ini jangan lupa kalau misalkan mau relasinya tambah, kalau aku kan biasanya ikut-ikut kelas gitu ya Mbak ya, ikut bupati dan lain sebagainya. Nah itu akan menjadikan pola pikir kita juga akan, yang awalnya cuma di situ-situ aja akan terbuka. Karena apa? Karena kita bertemu dengan orang yang baru, pengetahuan yang baru, terus kita disupport dengan orang-orang yang sesirkel. Itu yang penting. Orang usaha itu kalau sendirian Mbak cuapek. Tapi kalau misalkan kita punya circle yang usaha juga, terus pemikirannya sama dengan kita tuh nggak merasa sendirian gitu loh, nggak merasa terkasihani seperti itu. Jadi memang harus carilah satu circle yang buat support kita, ada jatuh bangun di usaha kita itu tetap dukung, tetap support, dan seperti itu. Nanti akan saatnya kalau kita udah siap, udah bagus produk kita udah belajar, terus kita upgrade skill kita, nanti akan ketemu nih peluang-peluang baru. Misalkan aku contohkan kemarin, pas waktu di Jakarta kemarin Mbak, ketemu investor itu aku deal sama investor itu dikasih 40 juta. Nah kayak yang gitu-gitu itu prosesnya nggak instan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah siap, udah mempersiapkan diri, nah pada waktu momen itu celing, nah itu kita dapat karena apa? Kita udah prepare diri kita sendiri jauh-jauh hari seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk mak bedunduk kita dapat ini karena kita enggak, prosesnya memang step by step. Nggak apa-apa jalan lambat seperti siput itu nggak apa-apa, tapi akan sampai pada tujuannya, daripada kita lari tapi lari terus habis itu nggak ngapa-ngapain, lari lagi nggak ngapa-ngapain, itu malah nggak nyampe. Aku sih mending jalan kayak siput ya, tapi kan nyampe. Ini ya, mengizinkan diri kita menjadi pembelajar yang lambat gitu ya Kak ya. Betul, dan jangan lupa kalau usaha itu ada kegiatan sosial yang harus kita kasihkan ke orang lain. At least kayak sesepele kita ngasih informasi apa atau apa, kalau kita membantu orang kan ya nanti akan berimpact juga ke usaha kita. Seperti itu ya teman-teman ya, komplit pesan dari Kak Elo pagi ini. Nah Kak, mungkin teman-teman ada yang mau di-share nggak sih sama Kak Elo terkait produk, pelatihan, atau kontak, nomor WhatsApp, sosial media gitu Kak. Nanti insya Allah nih juga akan di-share di YouTube, TikTok juga. Kalau untuk sosial media lebih baik follow Instagram pribadi aku aja ya guys. Oke, nama Instagramnya deh. Namanya Elo Wardah, karena di situ update kegiatannya juga update, terus aku ada info-info apa juga selalu update. Tapi kalau di Instagram bisnis ini memang kebetulan juga lagi butuh nih orang-orang yang ini dalam udah memanggil bocilnya ya, habis ini kita manggil ya di sosmed aja Mbak, di Instagram pribadi Elo Wardah. Oke. Jadi nanti buat teman-teman yang butuh-butuh ingin tanya-tanya terkait produknya Kak Elo, langsung ke Instagramnya Kak Elo ya, Elo Wardah. Bisa langsung DM juga ya, yang mungkin ingin kenal lebih dekat, ingin tanya-tanya, bisa DM di Instagramnya Kak Elo. Mau lanjut juga bisa lewat itu ya Kak ya. Oke, itu dia ya obrolan kita dengan Kak Elo pagi ini. Masya Allah, saya sendiri ngerasa dapat banyak insight ya, dan diingatkan banyak hal lagi nih sama Kak Elo terkait proses-proses. Nah, buat teman-teman yang juga mungkin dapat insight dan inspirasi juga ya dari obrolan Happy Love pagi ini dengan Kak Elo, nanti bisa chat di kolom komentar ya, bisa sambil di-share juga agar ada orang lain juga yang juga dapat insight yang sama dengan teman-teman. Oke. Seperti itu. Kalau sekali lagi makasih banyak ya. Kalau sehat-sehat, semoga bisnisnya Allah lapangkan dan mudahkan, tambah lancar, tambah
berdampak buat banyak orang. Amin amin. Mbak juga ya. Sorry ya Mbak sambil ngomong bocah soalnya. Aman, aman. Oke, sampai jumpa ya teman-teman di live Instagram Happy Lova berikutnya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Salam.